Shalom Elohim, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Amin. Hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami bersyukur karena kami masih boleh ada, hidup, bergerak, bernafas, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami masih boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Bapa, kami rindu sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba, ampuni kami, kuduskan basuh oleh darah Yesus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus singkapkan mata kami melihat keajaiban dalam firman-Mu. Kami rindu sama-sama belajar kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, kerinduan-Mu, isi hati-Mu, sampaikanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, hamba cuma alat, Engkau yang punya kuasa. Pakai hamba untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua Tuhan, agar supaya kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan sama-sama belajar kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari ambil Alkitab-Mu, ambil firman Tuhan, dan kita sama-sama buka di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Markus pasal 12, ayatnya yang ke-30. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, Markus 12, ayat 30, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi saya baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah kerinduan hati Allah kita, kerinduan hati Bapa di sorga, agar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Katakan amin. Bahkan di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, Alkitab berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow. Bahkan di zaman Ulangan, waktu zaman Musa, Bapa di sorga berbicara kepada Musa, mengajar kepada anak-anak bangsa Israel waktu itu agar supaya mengajar tentang mengasihi Tuhan itu pada saat duduk di rumah, pada saat dalam perjalanan, pada saat berbaring, mau tidur, mau bangun, harus diajarkan betapa penting mengasihi Tuhan. Wow, mengasihi Tuhan. Alkitab tadi yang kita sudah baca di dalam Markus berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dengan kata lain, kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Katakan amin. Kata mengasihi Tuhan, kata mengasihi Tuhan dengan segenap, kata segenap, khususnya kata segenap ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata holos. Holos memiliki arti all, whole, dan completely. Dengan kata lain bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap ini harus dengan sepenuh. All, sepenuh, seluruh, segenap, total, komplit, 100%. Tidak ada sisa. Kalau saya ibaratkan dengan gelas ini, Bapak Ibu Saudara, gelas yang saya isi dengan air, ini gelas kosong. Ini gelas kosong yang diisi dengan air penuh. Ya, oke. Ini harus penuh, tapi saya tidak isi dengan penuh karena nanti terbuang airnya. Anggaplah air ini diisi harus dengan penuh. Seperti itulah kita mengasihi Tuhan, harus penuh. Tidak ada sisa. Seperti ini ada sisa sedikit kan? Harus penuh.
full, komplit, dengan lengkap. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap, seluruh, sepenuh. Holos bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, harus penuh, lengkap, tidak ada sisa. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajar kita bahwa kasih Tuhan itu harus total, 100%. Jangan setengah-setengah, harus full, harus penuh, harus bulat, lengkap, all, whole, completely. Dengan lengkap, dengan penuh, kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Alkitab mengajar kita pada hari ini agar supaya kita mengasihi Tuhan. Kita diingatkan lagi untuk kita mengasihi Tuhan. Betapa penting kita mengasihi Tuhan. Adalah kerinduan hati Allah kita, adalah isi hati Bapa di sorga, agar supaya kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita, total, all, penuh mengasihi Tuhan. Timbul satu pertanyaan bagi saya dan saudara, kenapa begitu penting mengasihi Tuhan? Kenapa harus mengasihi Tuhan? Why? Kenapa begitu penting kita mengasihi Tuhan? Dengan cepat saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang saya pelajari, kenapa begitu penting atau kenapa harus kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, kalau kita kembali ke Ulangan tadi, ayat 6, pasal 6, Ulangan pasal 6, di situ perikopnya berkata seperti ini. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena yang pertama adalah mengasihi Tuhan adalah perintah. Katakan perintah. Ya, perintah. Bahkan kita baca di Markus tadi, ini termasuk hukum. Perintah, komando. Namanya perintah. Perintah adalah wajib. Mau tidak mau, harus mau. It is must, harus, adalah satu keharusan kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan ini adalah perintah, komando. Kita diibaratkan, anak-anak Tuhan diibaratkan sebagai prajurit Tuhan. Dan Yesus, Tuhan Yesus adalah kapten kita. Yesus adalah panglima perang kita. Namanya kalau Tuhan Yesus sudah memberikan komando, otomatis auto kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Tuhan harus say yes kepada kapten kita. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan. Akan mendapat hukuman kalau pada saat kita melanggar aturan, melanggar perintah. Sama seperti mengasihi Tuhan, ini adalah aturan, adalah perintah. Betapa penting kita mengasihi Tuhan, karena ini perintah wajib, harus. Dan aturan ini dibuat bukan untuk dilanggar. Ada orang berkata, aturan itu dibuat untuk dilanggar. No, aturan itu dibuat untuk ditaati, tapi bukan untuk jadi beban buat kita. No. Sama seperti peraturan lampu lalu lintas. Kenapa dibuat aturan? Supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi tabrakan. Sama seperti kita melewati lampu lalu lintas, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau dengan artinya masing-masing, agar supaya aturan itu malahan tujuannya melindungi kita, tujuannya untuk kebaikan kita, supaya tidak terjadi kekacauan. Seperti itu, kerinduan hati Allah kita agar supaya kita mengasihi Tuhan. Itu adalah isi hati Tuhan. Itu adalah perintah agar supaya kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Betapa penting kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 143 dikatakan aturan Tuhan itu, saya baca Mazmur 119 ayat 143. Ayat yang Mazmur 119 ayat 143 bagian B. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Wow, ini kata Raja Daud. Perintah Tuhan itu menjadi kesukaanku, membuatnya senang, membuatnya happy, membuatnya bahagia. Bukan menjadi beban buat dia, tapi membuat dia bahagia. Betapa penting Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa penting kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan dengan seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita. Bahkan Allah rindu agar supaya kasih mula-mula kita, cinta mula-mula kita itu terus berkobar dari hari ke hari,
Jangan jadi seperti jemaat di dalam Wahyu. Kita tahu bersama jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5 berkata seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jangan kita jadi seperti jemaat di Efesus di dalam kitab Wahyu. Mereka meninggalkan kasih mula-mula mereka. Mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka. Pastikan kita mengasihi Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Dan jangan sampai kita meninggalkan cinta mula-mula kita. Saya mau tanya kepada kita semua, kapan terakhir kali kita berkata, I love you Lord? Kapan terakhir kali kita berdoa dan kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu? Jangan sampai itu hilang dalam hidup kita. Allah mau, Tuhan mau agar supaya kita mengasihi Tuhan. Dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan, dan perintah adalah wajib. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Di dalam 1 Yohanes, mari kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada lagu seperti ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Bapa di sorga beri Yesus bagi kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau agar supaya tidak ada yang binasa. Heaven full dan hell empty. Surga penuh dan neraka kosong. Allah mau agar supaya tidak ada yang binasa, agar supaya umat Tuhan itu memperoleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan Yesus bagi kita. Bahkan kita belajar pada hari ini, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah menunjukkan teladan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah memberi contoh. Yesus sendiri memberi contoh bagi saya dan saudara bahwa aku mengasihimu terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus belajar mengasihi. Jadi poin yang kedua, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa begitu penting mengasihi Tuhan? Karena di dalam Mazmur 117, Mazmur 117 ayatnya yang kedua, di situ jelas berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, kasih-Nya hebat. Wow, kasih-Nya kalau dalam bahasa Inggris great, hebat. Kasih-Nya ini bicara kebaikannya, cintanya, sayangnya, anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya, pengampunannya. Itu hebat atas kita. Bahkan Paulus di dalam Efesus 3, Bapak Ibu Saudara, doa Paulus berkata di dalam Efesus 3 ayat 18 berkata seperti ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow, Yesus yang adalah kasih itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya hebat atas kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. Apalagi yang kurang yang Tuhan beri bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu betapa penting kita mengasihi Tuhan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Total, all, whole, complete, dengan lengkap, penuh, total, 100%. Mengasihi Tuhan. Jadi pada hari ini kita belajar kenapa begitu penting mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Yang pertama, karena itu adalah perintah, wajib. Keharusan adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kasihnya hebat. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dahsyatnya kasih Tuhan dalam hidup kita, dalamnya kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. It is must, adalah suatu keharusan untuk kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari saya undang kita untuk berdoa, dan tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sangat menguatkan kami pada hari ini. Kami diingatkan lagi betapa penting menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bahkan ampuni kami Bapa kalau kami kehilangan kasih mula-mula kami. Ajar kami untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Tambahkan stok kasih-Mu bagi kami, mengasihi Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Karena adalah satu keharusan kami mengasihi Tuhan. Kenapa kami harus mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan adalah satu perintah, kewajiban, komando dari Bapa di sorga. Dan mengasihi Tuhan, kami harus mengasihi Tuhan karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami harus belajar mengasihi Tuhan, karena Engkau sudah memberi teladan kasih bagi kami. Dan kami belajar kenapa kami harus mengasihi Tuhan, karena kasih-Mu hebat atas kami. Betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus bagi kami. Ajar kami untuk mengenal dan memahami Engkau lebih lagi, mengenal dan memahami kasih-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau curahkan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kami total Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Segala pujian hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan yang berikutnya. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.